Kita diajarkan untuk menekan poso, menekan keinginan-keinginan kita. Karena apa? Karena batin kita ini, nur kita ini tertutup, dibungkus oleh jisim kita, oleh dunia. Ketika jisimnya ini, ketika badan kita ini lemah, ketekan dengan puasa, dengan menekan semua hal keinginan yang bersifat duniawi, maka nurnya akan memancar. Maka ketika jisimnya, badan kita ini lemah, maka batinnya akan kuat. Tetapi kalau badannya, jisimnya ini kuat, maka batinnya akan lemah. Oleh sebab itu dikurangin makannya, dikurangin tidurnya. Saya ijazahkan amalan yang apabila jenengan amalkan, insyaallah ini sangat mustajab. Ini adalah cara untuk meminta kepada Allah. Jadi orang meminta itu harus tahu cara-caranya. Sholat itu hak prerogatifnya Allah, apakah itu diterima atau tidak. Puasa itu hak prerogatifnya ke Allah, apakah itu diterima atau tidak. Tetapi kalau satu, siapa yang bersyukur sudah pasti janji Allah akan ditambahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari bi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر ساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma Sayyidina al-Qurum ya Syekh, hormati kiai, ustaz yang membantu untuk mendidik para saudara-saudara kita, santri-santri kita, syukurkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di Padepokan Nutan Jati, Majelis Zikir Salawat Syar'i ala Duni ini yang saya hormati, dan kepada santriwan maupun santriwati yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Dimulai dari kita bangun pagi ini sampai kita nanti tidur nanti malam. Coba kita bayangkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Coba sampai hitung. Bisa satu hari saja sampai hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Coba sampai hitung nafas yang sampean hirup dari ketika jenengan bangun tidur sampai sampean tidur lagi. Berapa kali sampean menghirup nafas? Pernah enggak kita bersyukur kepada Allah ketika kita menghirup nafas ini? Pernah kita syukuri nafas Allah yang diberikan kepada kita saat ini? Nikmatnya kita menghirup nafas ini. Pernah kita menghitung? Pernah kita bersyukur enggak? Makanya oleh sebab itu ada zikir nafas. Oleh sebab itu sering sekali saya ajarkan, bahkan metode belajar kita, meditasi kita, yaitu dengan meditasi tasawuf. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Tapi yang awal-awal Allah, 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 Allah. Dan meditasi tasawuf ini tidak akan bisa dijalankan, tidak akan bisa diamalkan, tidak akan bisa kefutuh. Apa itu kefutuh? Tidak akan kebuka bila tidak diawali dengan syukur. Hanya orang yang bisa mengenali dirinya itu diawali dari bagaimana dia mensyukuri hidupnya, mengenali nafasnya, dan mengkaji di dalam dirinya itu dari nafas. Oleh sebab itu, untuk mengenali diri kita dimulai dari nafas. Tentunya yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu mungkin sudah paham tentang an-nafas
an-nafus, af'al dan lain sebagainya. Tapi ini secara umum saja bahwa terus dilakukan zikir nafas ini, atau yang sering kita sebut dengan sholat daim. Maka pernah enggak kita itu ketika bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pernah enggak kita menghitung dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita lihat? Nikmat Allah yang berupa nikmat melihat ini. Mulai dari bangun tidur langsung melihat kanan kiri, alhamdulillah, tembok dan sebagainya. Tidak nabrak jalan sampean, alhamdulillah. Belum lagi sampean masuk baru bangun, terus ke dapur melihat istri, masya Allah. Setiap detik, setiap menit sampean coba hitung. Saya aja baru beberapa detik, berapa menit ini saya sudah melihat, masya Allah, luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Pernah kita hitung nikmat Allah, nikmat melihat ini? Pernah? Oleh sebab itu ada zikir subhanallah. Dimulai kita dari nafas saja, dari apa yang kita nikmati dari mata kita melihat, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Lalu pernah enggak ketika kita bangun dari tidur dan sampai ketika kita tidur lagi, kita jenengan bayangkan, pernah kita bayangkan, banyak ilingnya apa banyak lupanya sama Allah? Banyak ilingnya apa banyak lupanya sama Allah? Paling inget loh waktu sholat toh, inget Allah tuh loh kalau waktu sholat, itu pun bagi yang inget. Wong terkadang sholat saja masih lupa loh sama Allah. Sholat Allahu Akbar masih kelingan, wah pacarku ning endi iki. Wah iki mau jempuran kurung tak entah sih ke ujian. Waktu sholat saja tidak ingat sama Allah, apalagi waktu tidak sholat. Lah inilah. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah, sudah menjadi janji Allah, siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat Allah kepada kita. Kalau janji Allah itu sudah pasti. Beda dengan janji pacar-pacar kita, mantan kita, itu beda. Janji Allah itu sudah pasti. Sholat itu hak prerogatifnya Allah, apakah itu diterima atau tidak. Puasa itu hak prerogatifnya ke Allah, apakah itu diterima atau tidak. Tetapi kalau satu, siapa yang bersyukur sudah pasti janji Allah akan ditambahkan, ditambahkan. Dan kalau orang hatinya bersyukur, maka jiwanya akan tenang. Dan kalau tenang, maka akan tentram. Kalau orang hidupnya tentram, maka dia akan sehat secara zahir maupun secara batin. Orang kalau hatinya tentram, maka akan sehat secara zahir maupun secara batin. Maka sampean kalau pengen sehat terus, harus terus bersyukur. Karena mayoritas penyakit itu munculnya karena hati. Penyebab utama orang sakit itu dari hati. Hati ini tidak terima, susah, gelisah. Itu karena hatinya tidak bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, insya Allah jiwanya akan tentram dan akan sehat. Sudah enak benar jadi orang muslim itu. Dikasih susah bersabar, dikasih senang bersyukur. Maka ketika jenengan semuanya, terutama saya pribadi, ketika kita berzikir, kita bersolawat,
itu bukan supaya kita jenengan ini bukan biar jadi orang yang jaduk, biar jadi orang yang kebal, bisa jalan di atas air, bisa duduk di daun pisang, bukan. Orang yang berzikir, orang yang bersolawat itu agar hatinya tentram, supaya hatinya tenang. Dia terima ing pandum. Apa itu terima ing pandum? Menerima semua yang diberikan Allah dengan ikhlas. Jadi hatinya tentram sudah. Enak benar hatinya sudah. Seperti huruf alif itu dia. Tidak goyah dengan semua hal yang di luar dari dirinya. Sudah hatinya tentram saja, tenang saja. Tenang saja hatinya. Sudah orang seperti ini. Jadi orang berzikir itu agar hatinya tentram. Insya Allah dia akan mencintai semua makhluk. Dia tidak akan goyah. Orang seperti ini tidak akan bisa dimusuhi. Jadi orang seperti ini tidak akan bisa dimusuhi. Benar-benar orang yang sakti. Orang seperti ini, dia tidak akan bisa dimusuhi, tidak akan bisa dihina, tidak akan bisa dicela. Jadi orang yang sakti itu orang yang bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, bukan. Karena musuh yang paling besar itu ada di dalam diri kita. Dia tidak akan bisa dimusuhi. Dihina dia tidak akan marah. Dicela pun juga tidak akan marah. Jadi tanda-tandanya ketika amalan itu sudah manjing di dalam diri panjenengan, itu sudah terasa tentram, terasa senang, mencintai kepada semua makhluk. Dihina tidak akan marah, dicaci tidak akan sakit hati, tidak akan bisa dimusuhi. Ini baru benar-benar orang yang sah. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. InsyaAllah semuanya akan terasa nikmat. Semuanya akan terasa nikmat. Ini akan saya jabarkan. Ini rahasia pribadi. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini rahasia saya. Saya kasih suatu amalan. Salah satu cara yang saya amalkan. Amalan ini saya dapatkan dari Abbas Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Amalan ini saya dapatkan dari beliau, Abbas Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, Ketua KHOS Pagan Nusa. Amalan ini insyaallah sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan. Jadi saya mengijazahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan. InsyaAllah yang saya ijazahkan kepada jenengan semua yang sudah saya rasakan. Amalan ini adalah amalan yang sangat mustajab insyaallah. Dan apabila diamalkan insyaallah, dan apabila panjenengan amalkan, insyaallah selama sebelum sampai 41 hari insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Saya ijazahkan kepada jenengan, tapi jangan ngomong-ngomong sama orang. Khusus buat panjenengan saja. Panjenengan ya semuanya berarti ya, sejak jadi rahasia. Diamalkan dengan istiqomah. Dan alhamdulillah saat ini yang menjadi kewajiban utama untuk para santri. Ini adalah kewajiban yang pertama dan yang utama untuk
saudara-saudaraku yang berada di tempat ini. Ini adalah amalan yang utama. Ini saya beberkan, saya dunungkan, biar panjenengan ngerti, biar jenengan jelas. Kenapa toh kok disuruh mengamalkan ini di tempat ini gitu? Biar sampean paham. Karena amalan ini yang saya amalkan sudah selama 15 tahun. Amalan ini insya Allah sudah saya amalkan selama 15 tahun. Dan amalan ini sudah diamalkan oleh guru saya, oleh abah saya. Selama saya ikut beliau, selama saya derek beliau, saya melihat beliau mengamalkan amalan ini. Dan menurut beliau juga sudah diamalkan oleh guru beliau, Abah Kiai Haji Gus Rohim, atau panggilannya Mbah Isyan, dan sudah diamalkan oleh guru beliau yang bernama Abah Imam As-Sajid yang berada di Bangkalan, dan sudah diamalkan oleh guru beliau yaitu Kiai Ahmad Muhammad yang berada di Jember, dan sudah diamalkan oleh guru beliau yang bernama Abah Imam Ikhwanul Ihsan. Beliau hanya orang biasa sebenarnya, pekerjaan beliau hanya bertani saja, tetapi Masya Allah ilmu beliau sambung sampai ke imam besar yaitu Syed Muhammad Abu Hasan Asy-Syadzili. Ilmu ini sangat-sangat insya Allah sangat-sangat mustajab, Masya Allah. Insya Allah, monggo sampai amalkan. Saya jazakan untuk siapapun, untuk siapapun ya. Jadi rahasia. Untuk siapapun yang mau mengamalkan amalan ini. Kunci dari amalan ini ialah ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Coba sekali-kali ketika jenengan berzikir, ketika jenengan bertahlil, bersolawat, jangan mengharapkan apapun. Jangan mengharapkan apapun. Niatkan satu hanya untuk menyembah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Ketika jenengan bingung mencari harta, maka tinggalkanlah harta itu. Ketika jenengan sedang susah, sedang bingung, sedang sangat ingin dan membutuhkan dunia, maka tinggalkanlah dunia itu. Loh gimana? Mencari dunia, saya itu butuh dunia, kok malah suruh meninggalkan dunia? Ketika jenengan sangat butuh dunia, maka dekatilah yang mempunyai dunia. Ketika jenengan ingin belajar ilmu batin, coba tinggalkan keinginan jenengan ingin jaduk, ingin sakti, ingin bisa terawangan dan lain sebagainya. Dekatilah yang maha gaib. Dekatilah yang maha gaib. Karena ilmu batin itu adalah ilmu rasa, ilmu ikhlas. Sama seperti kita mau tidur gitu loh, agar mudah dipahami ya. Ya tidak berbahasa seperti bahasa kitab, bahasa umum saja. Saya lebih suka memang berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya itu umum, nggak perlu harus pakai kitab ya, biar jenengan paham. Jadi ilmu batin itu adalah ilmu rasa. Ilmu rasa itu kuncinya ikhlas. Sama kayak jenengan mau tidur itu loh. Ketika jenengan mau tidur, kalau jenengan itu terlalu mengharapkan pengen dang tidur, malah tidak dang tidur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang azan, matikan dulu sudah. Matikan dulu dong.
Jadi ilmu batin itu adalah ilmu rasa. Ilmu batin itu adalah ilmu ikhlas. Seperti halnya ketika jenengan mau tidur, itu kita nggak pernah tahu kapan kita itu tidur. Coba sampean tahu tidur, coba nanti malam tidur jam berapa, nggak akan tahu. Jenengan hanya berusaha untuk berbaring, menenangkan pikirannya tenang, dan setelah itu nanti sampean akan tertidur, insyaallah. Dan orang tidur itu tidak bisa, orang yang tidur itu tidak akan bisa. Ini saya, maaf saya bawa, dimatikan saja. Orang yang ingin tidur itu kalau terlalu mengharapkan akan cepat tidur, malah nggak tidur. Mau tidur kok dang turu, kapan aku turu, malah nggak turu sampean. Tapi kalau sampean lepaskan saja semuanya, pasrahkan kepada Allah, sudah santai ya sampean tidur. Orang meminta kepada Allah, orang belajar ilmu batin juga seperti itu. Apalagi yang mau belajar terawangan, masya Allah. Yang mau terawangan kok pengen belajar terawangan, kok terbawa hawa nafsu, ya ndak akan pernah bisa. Tapi kalau hanya berzikir kepada Allah, nanti hatinya bersih, insyaallah basirohnya terbuka. Basirohnya terbuka, insyaallah. Jangan terlalu bernafsu, nanti malah jadinya bukan basirohnya yang terbuka. Ini hati-hati. Terkadang seorang bisa melihat jin itu bukan karena dia mampu melihat jin, tetapi karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Ini hati-hati. Yang berzikir tetapi dengan hawa nafsu, nanti bukan mampu melihat jin karena ilmunya, karena basirohnya, tetapi karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Jadi seperti orang indigo itu, anak-anak indigo itu, jangan dibilang kalau anak indigo itu kelebihan, itu penyakit. Itu sering kita buktikan di sini, yang bisanya ruqyah itu. Yang anaknya sering marah-marah sendiri, kadang ketakutan. Itu penyakit, bukan kelebihan. Jadi orang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Wis nesuan, keweden, bingung, was-was. Itu karena memang jin ada di dalam dirinya. Hati-hati yang berzikir dengan hawa nafsu, nanti ada jin yang masuk. Dan yang kedua mampu melihat jin karena basirohnya. Karena dengan itu sebenarnya mandinya doa, mustajabnya doa itu bukan dari amalan yang kita amalkan, bukan karena puasa kita yang 41 hari, yang sudah berjalan 2 tahun, bahkan nanti yang sudah ditargetkan 5 tahun. Bukan dari amalannya, bukan dari riyadhahnya, bukan dari bacaannya, bukan. Karena bacaan itu adalah perjalanannya. Itu adalah cara untuk membersihkan hati kita. Makanya poso. Poso itu apa? Ngeposnya rasa. Supaya rasa kita, makanya kalau kita lapar, biar kita bisa merasakan susahnya orang yang lapar. Agar hati kita tersambung, agar hati kita bersih, agar rasa kita bisa dibimbing oleh Allah, hingga gerak langkah kita adalah gerak batin kita. Jadi amalan ini bukan tujuannya. Jadi bukan kita itu mandi ngobatin orang, itu bukan. Kita itu bisa ini bisa itu karena amalan ini, karena amalan itu, karena melakukan puasa ini, puasa gantung, puasa pendem, bukan itu. Itu adalah jalannya. Seperti HP ini loh. Ketika saya mau menuju ke jenengan, saya telepon jenengan. Lah, caranya, amalannya ini dengan HP ini. Ini cuma cara. Puasanya, ibaratnya itu hanya cara supaya saya bisa dekat dengan jenengan. Kalau sudah dekat,
ya sudah mesra, HP-nya tak taruh. Sampai dari Jakarta telepon ke saya, "Kamu di, saya mau silaturahmi ke tempat jenengan." "Oh nggih, monggo." Nah, caranya pakai HP ini, telepon ke saya ya. Ini jalannya, caranya. Tetapi kalau sudah sampai, kita sudah mesra, HP-nya ditaruhkan. Nanti kalau agak jauh lagi, ya kita puasa lagi. Telepon lagi kalau sudah pulang. Kalau punya rasa agak jauh, telepon lagi. Kalau sudah dekat sudah. HP ini puasa kita, amalan kita ini adalah jalan kita. Jadi jangan bangga. Jangan bangga dengan puasa kita, dengan wiridan kita setiap malam, itu jangan bangga. Jangan bangga dengan HP-nya. HP-nya bagus, kalau tidak tersambung telepon saya, buat HP-nya harga yang 20 juta. Tapi telepon saya nggak nyambung, buat apa? Buat apa saya telepon ke jenengan pakai HP yang mahal, tetapi nggak tersambung? Mending pakai HP yang kecil, yang HP cumplung, yang ada kameranya tapi sambung. Karena keikhlasan. Maka oleh sebab itu untuk santri-santri semuanya, ada yang berpuasa sampai 41 hari, ada yang berpuasa sampai 12 tahun, tetapi tidak pernah kefutuh hatinya, tidak pernah kebuka dengan Allah, karena hatinya masih ada hawa nafsu, masih merasa bisa, saya ini siapa. Jadi tidak bisa membedakan mana itu karpe rasa sama rasane karep. Ketika kita berpuasa itu supaya kita bisa membedakan mana karepe rasa, mana rasane karep. Karena kalau rasa itu datangnya hanya dari Allah. Kita itu ketempatan rumongso. Manusia itu ketempatannya rumongso. Kalau rasa itu hak prerogatifnya Allah. Oleh sebab itu kita harus bisa menekan rumongso. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk menekan poso, menekan keinginan-keinginan kita. Karena apa? Karena batin kita ini, nur kita ini tertutup, dibungkus oleh jisim kita, oleh dunia. Ketika jisimnya ini, ketika badan kita ini lemah, ketekan dengan puasa, dengan menekan semua hal keinginan yang bersifat duniawi, maka nurnya akan memancar. Maka ketika jisimnya, badan kita ini lemah, maka batinnya akan kuat. Tetapi kalau badannya, jisimnya ini kuat, maka batinnya akan lemah. Oleh sebab itu dikurangin makannya, dikurangin tidurnya. Sama kayak sampai mau mengeluarkan minyak itu yang ada di dalam kelapa, mau mengeluarkan santan itu saja sudah, nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah marifat, hakikatnya saja. Mengeluarkan santan saja, itu kelapa harus dikeprok dulu, setelah dikeprok parut dulu, setelah diparut goreng minyak, setelah itu baru dikeprok dulu, parut, baru keluar minyaknya. Kita pun ya gitu. Makanya santri ini harus malam dibangunkan. Ini sudah menjadi kewajiban untuk santri. Yang malas harus ditegur. Kalau tidak mau suruh pulang. Kalau tidak mau sholat malam suruh pulang. Kalau ditegur marah suruh pulang. Kalau ada santri yang masih muda, orang tuanya tidak terima, orang tuanya suruh sini. Untuk apa ditaruh di sini? Kalau tidak mau mengamalkan, ya memang kita itu harus dipaksa. Kita itu harus dipaksa. Dari dipaksa nanti akhirnya jadi biasa. Terus akhirnya jadi suka. Makanya ada puasa 7 hari, ada puasa 41 hari, ada puasa 2 tahun, ada puasa sampai 11 tahun. Itu memang untuk pemaksaan. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, "Kang, gimana caranya biar saya itu istiqomah di dalam mengamalkan amalan?"
Maka saya jawab kuncinya ya paksonen, ya harus dipaksa. Dari dipaksa nanti jadi biasa. Contoh ketika jenengan sudah biasa sholat isya, kok belum sholat isya tidur, pasti gelimpungan, ndak enak karena belum sholat isya. Bahkan kalau sudah tidur itu lo bisa bangun, oh ya aku tadi belum sholat isya. Nanti jadi biasa, terus akhirnya jadi suka. Puasa 7 hari itu ada perlawanan, 41 hari sudah mulai ada kebiasaan. Nanti setelah 2 tahun sudah muncul rasa cinta. Makanya kita ini dijadikan manusia, kita ini sudah dimanusiakan, disempurnakan oleh Allah. Makanya kita itu katanya diciptakan sudah sempurna. Maka ketika kita sudah diciptakan secara sempurna, maka kita harus bisa menyempurnakannya. Jadi kita itu sempurna, bukan sempurna apa adanya. Sempurna karena kita sempurnakan. Kita itu dikatakan manusia yang sempurna oleh Allah, diciptakan sebagai manusia yang sempurna karena kita punya akal dan juga punya nafsu. Kita itu dikatakan manusia yang sempurna karena kita punya akal dan juga punya nafsu. Maka ketika akalnya mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka itu yang disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Tapi ketika nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia akan menjadi manusia yang hina, lebih hina dari binatang. Karena kalau binatang itu hanya diberikan nafsu, tetapi tidak diberikan akal. Sedangkan malaikat diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu. Sedangkan kita manusia diberikan akal juga diberikan nafsu. Maka ketika akalnya mampu mengendalikan nafsunya, dia lebih sempurna daripada malaikat. Tetapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Ada yang bertanya ke saya, Kang, gimana caranya supaya saya itu bisa mengendalikan hawa nafsu? Ya harus dipaksa dengan cara berpuasa, zikir. Dengan cara berpuasa dan berzikir. Wah Kang, saya pengen nafsu saya dihilangkan. Gimana caranya? Mati. Cara menghilangkan nafsu itu ya hanya dengan cara satu, mati. Karena kalau orang hidup itu nggak akan namanya nggak punya nafsu. Orang hidup itu pasti punya nafsu. Mulai sampai lahir itu sudah punya nafsu, sudah punya marah, lahir harus nangis, jengkel, punya nafsu. Karena kalau orang punya nafas, hawa ini udara gitu. Ini kalau orang masih punya nafas, ini ya punya nafsu. Ya kalau pasti punya nafas, ya pasti punya nafsu. Makanya di sini ada, kita selalu mengajarkan untuk zikir nafas dengan cara berpuasa dan sebagainya. Oke. Dan yang paling penting lagi, kembali seperti yang awal saya katakan, saya ijazahkan amalan yang apabila jenengan amalkan, insyaallah ini sangat mustajab. Ini adalah cara untuk meminta kepada Allah. Jadi orang meminta itu harus tahu cara-caranya. Jenengan meminta itu harus tahu caranya. Jangan asal meminta toh. Jadi banyak orang yang bertanya, kenapa saya itu sudah berdoa lama, sudah begini begitu, kok tetap tidak dikabulkan toh Gus? Kok nggak dikabulkan toh Kang? Gitu lah. Karena nggak tahu caranya, asal minta toh. Asal minta toh. Orang meminta itu harus tahu caranya. Cara yang utama, yang pertama, ini saya kasih rahasia. Jadi dengan pahami ini. Sampai pengen usahanya laris, pengen punya usaha besar,
pengen badannya sehat, nggak usah bingung-bingung, nggak usah ke dukun, nggak usah kemana-mana, amalkan ini. Karena saya amalkan juga ini. Yang pertama, ketika jenengan meminta, itu sampean harus tahu dulu waktunya. Ketika jenengan meminta, sampean harus tahu dulu waktunya. Sama seperti jenengan ketika mau meminta sesuatu, tanda tangan atau apa ke lurah. Jenengan harus tahu lurah itu ada di tempat kelurahan itu jam berapa. Sampean datangi. Biasanya di kelurahan itu dituliskan, oh lurah ada di kantor itu antara jam 8 sampai jam 10 siang. Ya sampean waktu itu ndang datang, nanti ketemu. Insyaallah. Jadi kalau mau meminta sesuatu itu harus tahu waktunya dulu. Ini riyadhah yang harus sampean pahami. Dan ini yang sebab itu saya ajarkan kepada semua santri di sini harus diamalkan itu. Yang pertama harus tahu waktunya. Nah, kalau ke kelurahan tadi waktunya jam 8 sampai jam 10, maka kalau jenengan meminta kepada Allah sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika meminta waktu kepada Allah yang paling baik yaitu waktu malam. Antara jam 1 sampai jam 3. Ketika orang-orang tidur itu sampai bangun dan meminta kepada Allah. Yang pertama harus tahu waktunya. Yang kedua harus lewat wasilah. Harus ada wasilahnya. Dan wasilah yang paling utama, jalan yang paling utama untuk mendekat kepada Allah dan yang paling tahu tentang Allah itu adalah baginda Rasulullah. Jadi kalau jenengan meminta itu harus lewat baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai baginda Rasulullah. Ketika jenengan cinta dengan Rasulullah, insya Allah jenengan pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sampai sudah dicintai oleh Allah, namanya orang sudah cinta. Sampai kalau cinta sama pacar sampean, cinta sama istri ini sampean, istri sampean belum minta pun sudah sampean kasih. Malah apa yang menjadi kesenangannya wis sampean dang-dang sampean golek, wah senengannya kembang, senengannya baju itu wis dang-dang sampean tumbas, sampean belikan, sampean kasih ke dia. Karena cinta. Bahkan belum berdoa, bahkan sebelum jenengan berdoa itu pun nanti akan sudah diberikan oleh Allah. Makanya jangan heran yang suka mengamalkan sholawat. Jangan heran, saya itu tidak pernah minta ini, minta itu, tidak. Sepertinya apapun yang saya kerjakan itu sudah diberikan oleh Allah. Makanya kalau orang banyak baca sholawat, itu kayaknya apapun yang dilakukan mudah gitu loh. Usaha baru gini ya wis mudah. Saya itu baru usaha itu kecil, saya itu pakai karung tuh cari rongsok. Tiba-tiba alhamdulillah di jalan ketemu orang, diajak ke rumahnya, mau sampean jadi pencari barang bekas, mau monggo jadi supplier pabrik, suruh cari barang-barang yang besar-besar, tukang pemulung rosok tuh, masa suruh ngirim barang ke pabrik. Itu Allah memberikan jalan. Sampai timbang cari di jalan-jalan seperti ini, cari aqua, cari apa wis, sampai datang saja ke pemulung besar, sampai kasih tahu harganya segini, sampai nanti antarkan ke pabrik harganya segini, dimodali itu loh, masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah, dari yang mulai hasilnya 10.000 sampai sekarang per hari itu insya Allah 100 sampai 50 juta per hari. Sepertinya makanya orang membaca sholat itu sepertinya dipermudah sekali oleh Allah. Karena apa? Karena sudah dicintai oleh Allah. Maka oleh sebab itu amalkan sholawat saja sampean. Amalkan sholawat. Karena apa? Karena kunci dari semua ilmu, puncak dari semua asma, dan puncak dari semua mantra itu sholawat. Maka amalkan sholawat. Amalkan sholawat. Yang kedua tadi, yang pertama harus tahu waktunya, sampean harus bangun jam 1 itu jenengan harus bangun. Terus yang kedua harus menggunakan wasilah, yaitu sholawat. Dan yang ketiga, ketika jenengan mau meminta, itu jangan langsung meminta, tetapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik. Dirayu dulu, sama kalau sampean minta ke ibu sampean, oh ibuku sugih, ibuku ayu gitu.
Sampeyan rayu ngomong ngene sugih ibu sampean ndak perlu sampean jalu wis diwai. Sampeyan rayu, sampeyan ngomong aku wah. Gus sampean iki wis ngene wis tak wae ngono ae seneng hatiku. Nah, nama-nama yang baik ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan Asmaul Husna. Maka yang punya hutang banyak, bangun malam, setelah bangun malam baca sholawat, baca ya Fatahu ya Rojab. Gusti mau sugih, mau kaya, Gusti mau sugih, mau kaya, Gusti mau sugih, mau kaya. Wes sampean kok yo malah diparingi sugih. Dan ini juga bagi santri yang biasanya senang riyadhah, pengen kebuka mata batin, ya baca ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Kalau saya memang dulu oleh Abbas Syed Al-Ghazali disuruh memilih dua. Saya ditempatkan di suatu tempat, suruh memilih antara ya batin atau ya latif. Ya latif, Allah yang maha lembut. Saya memilih ya latif. Maka yang pengen mata batinnya kebuka, basirohnya kebuka, amalkan ya latif. Ini 12.000 setiap malamnya. Insyaallah mesti nanti kefutuh insyaallah. Amalkan, bangun malam, setelah itu baca sholawat, setelah itu baca ya latif 12.000. Jadi yang pertama, untuk agar doa kita dikabulkan, pahami caranya ini. Yang pertama, dia harus bangun malam. Caranya bagaimana? Saya jelaskan biar lebih gamblang, biar tidak setengah-setengah. Ini karena sudah saya ijazahkan maka saya harus bertanggung jawab. Yang pertama, bangun malam, mandi. Ini sebagai adabnya mandi. Mandi malam jam 1, jam 2, jam 3. Aduh Gus, mandi malam nanti saya jadi rematik. Enggak, saya tegaskan. Orang ini ibu ini biar paham. Didengarkan dulu. Ini juga obat, ini caranya. Biar sampean datang enggak cuman diobati terus nanti enggak mengamalkan, percuma. Saya pengen jenengan ketika datang ke sini yang biasanya enggak sholat, ke sini jadi mau sholat. Yang biasanya enggak pernah bersyukur, saya pengen ketika jenengan datang ke sini jadi bersyukur. Ketika jenengan yang biasanya enggak pernah sholawat, ketika jenengan datang ke sini jadi mau sholawat. Karena kuncinya sebenarnya orang yang sering sakit itu karena dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri. Kata Allah, sesuatu yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Maka ini harus dihilangkan dulu penyebabnya. Dengan cara ini tadi, saya tegaskan dulu, biar sampean paham. Jangan malas-malasan dulu. Yang mau tidur ya sambil tidur, yang sakit ya sambil rasain sakitnya, tidak apa-apa. Dinikmati. Wong masih sering sehatnya kok daripada sakitnya. Oh, ya, sakitnya baru 1 tahun, sehatnya 10 tahun kok. Dinikmati dulu. Jangan ojo bersulah ya urip. Saya juga biasa sakit. Yang pertama harus mau bangun malam dulu, jenengan. Mau bangun malam antara jam 1 sampai jam 3. Pertama caranya mandi dulu. Wah, kudu saya kalau mandi malam nanti saya rematik. Enggak, saya tegaskan. Saya itu melihat abah saya sendiri. Abah saya itu setiap malam ketika mau sholat malam itu bangun. Dan alhamdulillah umurnya sekarang sudah 90 itu masih sehat, tidak sakit-sakitan. Karena beliau menjelaskan kepada saya begini. Air itu saya nggak berbicara secara kitabnya ya. Sebenarnya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan. Saya nggak mau bicara kitab terlalu dalam, bahasa umum saja. Air itu terbagi menjadi 3. Ada air obat. Itu antara jam 1, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu air obat. Lalu kalau mandi itu insya Allah sehat. Ada air kesegaran. Dia tidak menjadikan obat dan juga tidak menjadikan penyakit. Biasa mawon. Itu antara jam 4 sampai jam 4. Jam 4 pagi sampai jam 4 sore itu air kesegaran. Biasa. Tidak menimbulkan obat, tidak menimbulkan penyakit. Ada air penyakit. Kalau dibuat mandi nanti bisa jadi penyakit. Antara jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jangan mandi. Jangan mandi. Jadi jangan ragu untuk melakukan ini, insya Allah. Saya sudah mengamalkan sendiri. Semua sini sudah paham lah, insya Allah. Makanya saya perintahkan ke semua santri kalau malam mandi. Kalau mandi insya Allah sebagai adab juga ketika jenengan mau berwirid, biar seger. Ketika mau hadap Allah, mau bertemu Rasulullah, itu hatinya, terutama jisimnya, jasadnya bersih. Ya, mau bertemu sama Pak Lurah saja mandi. Masa mau bertemu Allah, mau bertemu Rasulullah kok tidak mau mandi dengan itu. Membaca sholawat tidak mau mandi dulu. Mandi malam. Makanya yang tidak mau mandi siram santri ya. Siram, kalau tidak terima suruh pulang.
Ya. Pertama mandi. Setelah mandi sampai sholat taubat tuh. Taubat sampai. Ya Allah, minta ampun dulu kepada Allah. Jangan langsung minta. Sampai cukup jalur nanti wae. Ngomong dulu kalau mana datang sama ibu itu kalau mau minta. Bu, kalau jangan ngapura bu. Aku ki sering lek sampean kongkon ndang budal. Aku ki sering nglawan atine sampean. Ibu ya sampean nanti luluh hatinya akan luluh ke sampean. Tobat dulu, sholat taubat dulu kepada Allah. Setelah itu baru sholat hajat. Sholat taubatnya 2 rakaat saja. Rakaat terakhir, sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhana ini kuntum minadh dhalimin. Dibaca kalau saya 12.000. Kalau jenengan dibaca 90 kali saja. 99 kali saja baca la ilaha anta subhana ini kuntum minadh dhalimin. Sujud terakhir di rakaat yang kedua sholat taubat. Duduk waktu sujud baca la ilaha anta subhana ini kuntum minadh dhalimin. Setelah itu selesai sholat hajat. Baru meminta. Setelah itu minta kepada Allah. Setelah sampean wis ngerasa ya Allah maaf ampunilah saya itu sudah merasa itu. Nah, baru sampean minta. Caranya bagaimana? Sholat taubat 4, sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 20. Salam. Setelah itu rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas 30. Rakaat keempat setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini kalau saya jabarkan Masya Allah luar biasa. So Abdul Qadir Masya Allah. Nabi Khidir alaihissalam itu amalin surat Al-Ikhlas. Saya kasih bocoran, jangan kasih tahu orang ya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu amalannya. Masya Allah di dalam surat Al-Ikhlas itu ada ini nanti kita jabarkan tentang apa itu. Kalau ada orang yang bilang zikirnya itu kan ada ya kemarin-kemarin itu mensirik-sirikan zikir itu sirik-sirikan kan Anda paham. Ini kalau nanti saya jabarkan tahu. Itu hurib. Makanya Allah itu punya wujud. Kita ini adalah wujudnya. Hurib kita itu hurib itu ada yang menghidupkan. Kita itu hurib enak sing nguripi. Ini bisa kita bahas tentang zikir Allah. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ini banyak sekali Masya Allah menerangkan tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah dan Masya Allah luar biasa. Maka dibaca ini totalnya berarti berapa? 10, 20, 30, 40. Enak dipahami. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Diamalkan. Nah, setelah sholat hajat yang 4 rakaat tadi itu setelah itu baru jenengan membaca istighfar dan sholawat. Setelah itu membaca Asmaul Husna. Ini yang pengen kebatinannya hidup, rasanya hidup, amalkan ini, santri ini. Jangan sampai putus. 41 hari jangan putus. Coba sampai amalkan. Kalau saya dulu dibarengi dengan puasa bila ruh, tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Karena di sana dulu itu di hutan. Di Lampung itu saya di hutan hidupnya. Makanya ya enak. Kalau sekarang saya main puasa bila ruh ya agak sulit kecuali dengan niat yang kuat. Kalau di hutan enggak, cuman makannya apa? Enggak ada yang dari hewan, jadi cuma nasi tok gitu. Nasi putih itu tok. Enggak ada di warung-warung jajan itu. Kenapa kau puasa bila ruh? Kenapa tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa? Ini saya jelaskan, saya dunungkan. Karena untuk menekan nafsu hewani kita tidak makan yang dari hewan. Karena apa yang kita makan akan menentukan yang kita lakukan. Jadi ketika mau menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam kita, yang kita tidak makan yang dari hewan. Ini kembali lagi yang tadi, kalau balik lagi ya seperti itu. Oke. Ini diamalkan yang mau basirahnya kebuka. Yang pertama baca asmanya. Kalau mau menurut seperti yang saya amalkan, baca ya latifnya 12.000 kali. Diamalkan. Dan jangan tertuju pada amalannya, jangan tertuju pada hitungannya. Ini yang salah kadang-kadang. Orang tidak akan pernah sampai ini kalau selalu jadi randang mari gitu. Ini bukan ya latif bukan menyebut asma Allah yang maha lembut itu enggak. Nanti malah
hati sama pikirannya tidak sinkron, tidak selaras. Kamu rantang mari. Jangan dihitung-hitung yang 12.000 itu. Jangan dihitung-hitung. Nanti ini yang bikin tidak sampai, ini yang bikin lama nggak kefutuh itu karena apa? Dikasih wiritan yang lama biar sampai ke dalam hatinya, biar sampai ke dalam rasanya. Dikasih amalan yang banyak biar sampai ke dalam hatinya, malah yang dituju hitungannya. Wes radang mari. Hitungan itu isi diri orang mari. Ini nanti malah tidak sampai ini. Jadi kalau baca itu hatinya, mulutnya membaca, hatinya merasakan. Merasakan. Ini diamalkan insyaallah. Pun semoga memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku. Mohon maaf apabila ada kata salah yang khilaf dan perkataan yang tidak benar. Semua yang saya berikan kepada jenengan semoga memberikan manfaat. Dan satu hal lagi, ini adalah amalan yang benar-benar baik, dan apabila ada yang tidak baik dari saya, itu adalah murni dari saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan amalannya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya merasakan kenikmatan hidup, saya merasakan kemudahan hidup, saya merasakan kesenangan hidup dari amalan ini, dan saya ingin panjenengan merasakan amalan yang saya amalkan ini. Saya ingin panjenengan merasakan kemudahan, kenikmatan di dalam hidupnya panjenengan dari amalan ini. Dan apabila ada kesalahan di dalam diri saya, itu adalah murni kesalahan saya pribadi, tidak ada hubungannya dengan amalan ini. Semoga memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, soal sholat zuhur dulu.